Perkenalkan nama saya Azalea Inika Madelta dengan NIM 12421000004. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya di TK Alkarin. Baik, saya akan share screen mengenai PowerPoint-nya. Nah, di sini ada model pembelajaran anti korupsi yang efektif di sekolah. Perspektif guru dalam menghadapi tantangan global di TK Alkarin. Oke, kita next. Apa sih yang melatar belakangi penelitian ini? Nah, yang pertama itu ada globalisasi dengan pesatnya perkembangan memberikan dampak salah satunya korupsi. Korupsinya seperti lewat media sosial karena dalam globalisasi ini berkembang juga media sosialnya. Jadi semakin eh, besar peluang untuk korupsi. Yang kedua, kurangnya pemahaman orang tua tentang pendidikan anti korupsi kepada anak. Sebenarnya memang banyak ya untuk nilai anti korupsi itu. Hanya saja orang tua itu tidak menyadari bahwa itu tuh pendidikan anti korupsi gitu. Misalkan orang tua cuma taunya kayak kejujuran, kedisiplinan, tidak tahu bahwa itu tuh termasuk dalam penanaman nilai anti korupsi pada anak. Nah, yang ketiga, pastinya ya, pendidik itu berperan penting dalam menanamkan nilai anti korupsi pada anak. Sebenarnya bukan hanya pendidik sih, tapi juga orang tua itu juga berperan penting dalam menanamkan nilai anti korupsi pada anak. Lalu ada identifikasi masalah. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi korupsi adalah globalisasi, yakni perkembangan budaya, digital, komunikasi, sehingga menjadi faktor utama korupsi. Nah, ini tuh sebenarnya semua ini tuh baik, cuman apabila disalahgunakan itu menjadi tidak baik ya. Nah, perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pendidik dalam menerapkan nilai anti korupsi pada anak di era tantangan global di TK Al-Karim. Yang kedua, apa tantangan yang dihadapi ketika mengajarkan anak tentang nilai anti korupsi? Yang ketiga, apa saja nilai anti korupsi yang ditanamkan dalam pembelajaran di TK Al-Karim? Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, lokasi penelitian itu ada di Kuningan, Jawa Barat. Lalu untuk sampel dan populasi itu ada 2 guru dan juga 8 siswa. Terus sampel selanjutnya adalah kepala sekolah dan 2 siswa. Pendekatan dan metode pendekatan itu penelitian itu kualitatif dalam desain studi kasus. Nah, teknik pengumpulan datanya sendiri itu saya observasi langsung, kuesioner bersama anak, dan wawancara informal dengan kepala sekolah sehingga ada dokumentasi foto kegiatan untuk menjadi bukti penelitian. Nah, analisis data. Nah, jadi data yang diperoleh menunjukkan bahwa anak itu mengerti bahwa jujur adalah perbuatan yang baik, terlambat ke sekolah merupakan perbuatan yang tidak baik, dan sebagian besar siswa menunjukkan sifat keberanian karena mereka dilatih untuk berani dan menurut keterangan kepala sekolah, sifat keberanian tersebut terbawa sampai ia masuk sekolah dasar. Berarti itu sangat bagus ya peran gurunya di sekolah TK Al-Karim ini. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, yang pertama itu mengetahui strategi penerapan nilai anti korupsi. Yang kedua, melihat efektivitas pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengetahui nilai anti korupsi yang ditanamkan di sekolah. Nah, ini yang pertama dulu. Bagaimana sih strategi pendidik dalam menerapkan nilai anti korupsi pada anak di era tantangan global di TK Al-Karim? Ya, tentunya pendidik itu berperan penting ya dalam menanamkan nilai anti korupsi pada anak di TK Al-Karim tersebut. Um, Salah satunya ya. Nah, apa sih strateginya? Strateginya ya dengan pendekatan sehari-hari dan dijadikan program sekolah, pembiasaan, itu juga termasuk strategi. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu dibiasakan untuk salaman ke guru, untuk budaya mengantri, dan lain sebagainya. Lalu tantangan yang dihadapi ketika mengajarkan anak tentang korupsi, pastinya dari orang tua.
Nah, orang tua itu kadang ada yang masih memanjakan anaknya, sehingga anaknya pada saat proses pembelajaran itu ikut manja juga ke gurunya. Soalnya dia ke orang tuanya juga manja, jadi ke gurunya juga manja. Itu salah satunya. Terus yang kedua, orang tua ya kayak tidak peduli dengan pembelajaran anak gitu. Jadi ya udah aja dia nyekolahin anak, ya udah nitipin anak gitu, nggak kayak memperhatikan perkembangan anaknya gitu. Yang ketiga, apa saja sih nilai anti korupsi yang ditanamkan di TK Al-Karim tersebut? Nah, yang pertama itu ada kedisiplinan. Berarti kayak disiplin pada diri sendiri ya salah satunya. Jadi setiap anak itu jangan telat gitu, disuruh jangan telat sama ibunya. Terus kalau misalkannya mau masuk ke kelas, itu kan suka salim nih, salim. Terus si gurunya itu diginiin tangan siswanya. Wah, kukunya panjang nih. Terus laporan ke orang tuanya suruh kuku anak itu dipotong gitu kukunya. Nah, terus tuh untuk kedisiplinan selanjutnya yaitu eh, ada apa namanya tuh? Misalkan si ibunya itu lihat kalau misalkannya si anak itu bajunya kotor. Nah, si gurunya itu langsung nelpon tuh orang tuanya. Ini anak tolong ya bajunya kotor gitu, kayak belum dicuci. Nah, jadi si orang tuanya itu ya udah gitu si gurunya karena udah menginfokan, jadi orang tuanya juga sadar kalau misalkan baju si anak itu kotor. Nah, terus apa saja sih nilai yang ditanamkan di sekolah Al-Amin? Di sekolah TK Al-Karim. Ya. Nah, di sini ada implementasi interpretasi hasil observasi. Tadi untuk nilai kedisiplinan kayak wangi badan gitu, pengecatan kuku, kerapihan baju, terus ada nilai kejujuran. Nah, membiasakan untuk berbicara jujur dan yang jujur akan diberikan bintang. Misalkan si gurunya itu suka ada yang ngetes, kayak pura-pura naruh pulpen di meja, kayak jadi si anak itu kayak gak tahu kalau misalnya itu pulpen siapa. Kalau ada yang ngambil, si ibunya bilang tuh pulpen ibu mana gitu, siapa yang mau jujur, nanti yang jujur dikasih bintang gitu, biar si anak itu bisa jujur. Nah, terus yang kedua ada nilai keberanian. Nah, pastinya banyak karakter anak yang beda-beda gitu ya. Ada yang pemalu, ada yang emang berani. Nah, untuk menerapkan nilai apa keberanian kepada anak yang masih malu-malu, itu biasanya kan setiap pembelajaran itu si gurunya suka di apa namanya? Suka di evaluasi gitu. Kayak siapa yang mau bercerita di depan, siapa yang mau menjelaskan tadi ibu ngomong apa gitu. Nah, pasti ada anak yang malu-malu tuh. Nah, cara si gurunya adalah menemani dulu si anaknya di depan, dibimbing, dibilangin gitu. Kayak ditemenin sama dikasih tahu dulu awal-awalnya. Percobaan kedua agak mundur, ketiga agak mundur, sampai keempat mundur 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 terus ditinggalin sama gurunya sampai si anak itu berani gitu. Yang ke selanjutnya ada nilai keberanian. Keberanian, kesederhanaan. Di sekolah itu ada program menabung dan juga berinfak. Nah, kalau menabung ya itu di sekolah itu gak boleh ada tukang dagang gitu. Jadinya si anak itu cuman bawa uang untuk menabung aja gitu. Kan itu termasuk dalam nilai kesederhanaan. Sama ada program juga setiap hari Jumat berinfak. Jadi kalau misalkan si anak itu eh, ada yang lupa nggak bawa buku infak, nggak bawa uang infak, dia tuh nangis ke mamahnya. Mama aku nggak bawa infak, ibu maaf aku nggak bawa infak, ngerasa bersalah karena kayak udah terbiasa gitu, udah nyaman dengan infak. Nah, diharapkan untuk sampai ke depannya anak tersebut akan seperti itu, menjadi sosok pribadi dewasa yang dermawan. Nah, yang selanjutnya ada nilai tanggung jawab. Nah, nilai tanggung jawab itu kayak misalkan anak-anak itu udah bermain tuh, main alat permainan seperti congklak atau puzzle dan lain sebagainya. Nah, si gurunya itu menyuruh anak itu buat merapikan kembali mainannya setelah dipakai gitu.
Yang kedua, menyuruh untuk membuang sampah pada tempatnya sambil edukasi. Jadi nggak yang lihat sampah sama gurunya diambil, enggak. Tapi ini sampah siapa anak-anak gitu, nggak boleh buang sampah sembarangan. Ayo buang sampah ke tempatnya gitu. Terus untuk menerapkan nilai kejujuran juga di situ ada buku tentang kejujuran atau buku yang mengandung moral sehingga anak tahu kalau misalkan yang jujur itu adalah perbuatan yang baik, dan di situ juga disediakan smart TV untuk anak itu melihat nyata seperti apa sih kejujuran itu, seperti apa sih tanggung jawab itu gitu. Soalnya dengan menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman, jadi memakai smart TV. Namun di sisi lain juga eh, menggunakan permainan peran gitu. Jadi si anak yang kayak mau bermain drama tentang kejujuran atau apapun itu, biar dia juga tahu seperti apa jujur itu. Karena dibanding smart TV, bermain peran itu lebih efektif dan juga lebih bagus untuk anak-anak gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.